Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa ala amma ba'du. Jemaah tarawih yang berbahagia, alhamdulillah 10 hari pertama sudah hampir habis atau sudah habis ya. Kita akan memasuki pada 10 hari kedua. Puasa sesungguhnya adalah berlatih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Teorinya seperti ini. Manusia kita ini fisik, sedangkan Allah itu immateri. Kita materi, Allah immateri. Maka yang bisa mendekat kepada Allah itu bukan fisik kita, tapi immateri kita. Nah, oleh karena itu maka kita dilatih berpuasa. Puasa itu apa? Puasa sesungguhnya latihan meninggalkan ketergantungan kepada yang bersifat materi. Makanan adalah materi yang paling sederhana. Maka orang yang kelaparan karena nggak ada makanan dengan orang yang berpuasa itu berbeda ya. Kenapa? Di dalam berpuasa ada semangat ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita bisa melakukan pendekatan kepada Allah, maka puasa bisa menimbulkan kesalehan di dalam pada setiap orang. Saleh itu kan kita sering mendengar itu orangnya saleh sekali. Saleh itu mengandung unsur baik ya. Suluh, damai, solih, cocok dengan segala situasi. Islah, bisa membangun diri ya, itu makna soleh. Jadi orang yang soleh adalah orang yang pada dirinya itu ada kedamaian, ada kebaikan, kemudian konstruktif dan sesuai dengan dalam segala keadaan. Pertanyaannya, dalam bidang apa orang bisa soleh? Biasanya orang mengatakan kalau ada orang rajin sholat, rajin puasa, rajin sedekah, oh itu soleh sekali ya. Ada orang yang soleh secara ritual tapi tidak saleh secara sosial. Sholatnya rajin, puasa rajin, tapi dia nggak peduli kepada anak yatim, kepada problem masyarakat. Maka disebut dia tidak punya kesalehan sosial. Ada pertanyaan yang menarik. Apakah orang bisa saleh dalam politik? Ya. Selama ini pada umumnya publik sering memandang negatif kepada orang yang ada di politik. Apakah itu partai politik, anggota DPR, apa saja, memandang kalau politik memang kotor, politik memang curang. Bisakah seseorang bisa saleh secara politik? Sesungguhnya bisa. Kenapa? Politik itu secara keilmuan ada di bawah ilmu usuluddin, ilmu teologi. Ya, kenapa? Politik adalah, maka di Universitas Antarabangsa kalau orang ngambil program mayornya ilmu usuluddin, program minornya dia harus ngambil ilmu siasah, ilmu politik. Mengapa? Politik adalah kendaraan untuk mencapai kekuasaan. Sedangkan ilmu usuluddin adalah ilmu yang berbicara tentang Tuhan yang maha kuasa. Nah, oleh karena itu berpolitik secara saleh adalah harus dengan cara meniru politik Tuhan. Bagaimana politik Tuhan? Tuhan di satu sisi maha kuasa, kekuasaannya tak terbatas, ala kulli syai'in qadir. Tapi di sisi lain Allah maha pengasih, maha penyayang, maha pengampun ya. Jadi ada dua kutub yang sangat jauh. Kemudian manajemennya adalah keadilan. Allah maha adil. Maka kesalehan politik kalau ditempuh jika orang berpolitik berusaha menduduki kursi kekuasaan agar dengan kekuasaan itu orang bisa menyebarluaskan kasih sayang kepada rakyat secara adil, seadil-adilnya. Itulah kesalehan di dalam politik. Tetapi memang tidak mudah. Kenapa? Politik itu banyak sisinya. Maka kita jumpai ada idealisme politik, ada realitas politik ya. Idealisme politik itu seperti air yang mengalir dari gunung, dari mata air, bening, indah dilihat, indah mengalirnya, dan juga bisa diminum. Tapi realitas politik
itu seperti air laut, asin. Nah, jika idealis politik bertemu dengan realitas politik, maka kemudian dia akan ketemu di situ, di pertemuan antara sungai dengan laut, ada namanya wilayah air payo. Air payo itu tawar tidak, asin juga tidak. Kalau orang minum air payo, sakit perut. Kalau tiap hari minumnya air payo, pasti umurnya pendek. Tapi air payo bisa digunakan untuk menyirami pohon-pohonan. Kalau pohonnya disiram pakai air payo, ketika besar, semua bisa menikmatinya. Nah, politisi idealis ketika ada di realitas politik, dia akan diuji dengan uang air payo. Ya, uang air payo itu uang yang dikatakan haram tidak, halal juga tidak. Itu yang namanya uang syubhat. Dikatakan haram, dia bilangnya ikhlas. Ikhlas kan? Ikhlas. Kalau ikhlas kan halal. Tapi sesungguhnya adalah tidak. Maka orang politisi yang minum air payo dijamin cepat sakit. Nah ya, cepat sakit. Sakit politik, sakit jabatan dan sebagainya. Kalau tiap hari minumnya itu, kita udah dijumpai kena KPK dan udah di mana-mana. Nah, oleh karena itu kesalahan politik itu harus ketika ketemu air payo jangan minum, tapi gunakanlah untuk nyirami pohon-pohonan. Itu apa? Untuk problem sosial. Jika itu yang dilakukan, maka dia akan selamat. Nah, itu kesalahan di dalam politik. Nah, oleh karena itu di dalam politik kita jumpai dalam ilmu ada namanya siyasatul anbiya, kemudian siyasatul khulafa, kemudian ada siyasatul muluk, ada siyasatul wu'al. Yang pertama ada politik para nabi. Nabi yang politisi, contohnya adalah Nabi Daud, Nabi Sulaiman, raja, dia politisi. Nabi Musa, dia juga politisi. Nabi Yusuf, menteri, dia politisi. Rasulullah SAW juga dia adalah politisi. Politik Nabi sudah barang tentu memenuhi syarat-syarat keadilan, kebenaran dan semuanya. Di bawahnya ada siyasatul khulafa, perpolitiknya para khalifah. Ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali. Berbeda-beda, tapi hampir semuanya itu mendekati kepada norma-norma kebenaran keislaman, norma-norma keadilan. Meskipun seperti Utsman bin Affan umpamanya disalahpahami oleh orang, tapi pada umumnya Khulafaur Rasyidin itu dia berpolitik secara Islami dan sangat dekat dengan kebenaran. Di bawahnya ada siyasatul muluk, yaitu politiknya para penguasa. Nah, watak penguasa kalau sudah semakin kuat kekuasaannya, pada umumnya dia kemudian tergoda. Oleh karena itu, jika penguasa nggak mau turun kelamaan, pasti ujungnya jelek. Sejarah sudah mengajarkan demikian. Siapapun yang berkuasa terlalu lama, jatuhnya itu tidak nyaman. Karena watak kekuasaan memang sangat menggoda. Nah, di bawah itu ada namanya siyasatul wu'al, yaitu politik para moralis. Nah, politik moralis, jadi politisi itu ada yang kepengen menguasai orangnya, ada yang kepengen menguasai wilayahnya, ada yang ingin menguasai hartanya. Nah, siyasatul wu'ad itu ingin menguasai hati dan pikirannya. Oleh karena itu di dalam mengendalikan kekuasaan adalah hati masyarakat itu yang dikuasai, pikiran masyarakat yang dikuasai. Oleh karena itu siyasatul wu'ad berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip moral yang tinggi. Nah, bagi kita bangsa Indonesia memang pengalaman kita rupanya belum cukup ya. Hampir semua presiden jatuhnya tidak dihormatin. Waktu berkuasa dilulukan, ketika jatuh tidak dihormatin. Baru presiden terakhir ada serah terima ya antara presiden lama dan presiden baru sekarang. Mudah-mudahan ke depan itu akan seperti itu, karena memang tidak mudah. Bagaimana menjadikan politik ibadah, bagaimana membuat politik saleh, bagaimana partai politik itu juga merupakan wilayah ibadah, itu satu pekerjaan yang tidak mudah. Tetapi manusia adalah memang ya makhluk politik. Ekspresi politik adalah bersaing dan bekerja sama. Ya, untuk tujuan bersama kita bekerja sama. Untuk agenda subjektif kita bersaing. Al-Quran mengajarkan boleh bersaing, ya. Fastabiqul khairat.
bersainglah, tapi dalam mengejar nilai-nilai kebajikan. Ya, kerjasama juga boleh. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bekerja samalah, saling tolong menolong dalam urusan kebaikan dan takwa. Wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Jangan bekerja sama pada bidang-bidang dosa dan permusuhan. Nah, inilah permasalahannya. Tanggung jawab kita, tanggung jawab pemimpin Islam, bagaimana menjadikan politik itu ibadah, bagaimana supaya para politisi juga bisa menjadikan politisi yang saleh. Itu tugas kita semua. Kita nggak mungkin menghindarkan diri dari dunia politik. Kenapa? Karena manusia adalah siasyun bitomei. Manusia adalah memang makhluk politik. Nah, puasa yang dilakukan secara sungguh-sungguh itu akan melatih kesalehan kita, ya, melatih kesalehan kita. Karena kita secara sadar memutuskan hubungan dari ketergantungan yang sifat materi. Materi itu bisa makanan, juga bisa uang. Nah, oleh karena itu kita jumpai puasa itu ada 3 kualitas. Pertama, ada puasa tingkat SD. Puasa tingkat SD adalah puasa yang hanya meninggalkan makan dan minum, yang lain tidak ditinggal. Itu puasa tingkat SD. Yang kedua, puasa tingkat menengah, yaitu mulutnya bukan hanya berpuasa dari makanan, tapi juga berpuasa dari kata-kata yang tidak semestinya. Matanya juga berpuasa dari melihat yang tidak boleh dilihat. Tangannya berpuasa dari melakukan yang tidak boleh dilakukan. Kakinya juga berpuasa dari melangkah ke tempat yang tidak dibolehkan. Nah, jika kita bisa berpuasa seperti itu, maka akan terbangunlah kesalehan apapun profesi kita, apakah karyawan, apakah birokrat, ataukah politisi. Nah, puasa yang terakhir adalah puasa tertinggi. Puasa tinggi adalah hatinya pun ikut puasa. Hatinya berpuasa dari ingatan selain Allah. Jadi selama berpuasa, di dalam hatinya hanya ada Tuhan. Nah, ini bukan puasa kita, ini adalah puasanya para nabi. Kita jangankan 12 jam, sholat yang 5 menit saja kita nggak bisa sepenuhnya ingat pada Allah. Ketika Allahu Akbar, ingat Allah. Begitu lihat sajadah, nggak ada Ka'bahnya, loh sajadah kok nggak ada Ka'bahnya, ya. Ketika ada Ka'bahnya, teringat, oh sekarang di sana udah dikelilingin oleh, terbayang sana, sehingga kemudian sholat 4 rakaat juga bisa sekaligus berpariwisata ke 4 objek pariwisata. Tapi puasa menengah pun kita insya Allah pelan-pelan kita dapat. Puasa tingkat SD saya kira waktu kita kanak-kanak. Jika itu bisa kita lakukan, maka insya Allah kesalehan akan kita peroleh secara pelan-pelan. Saya kira sekian aja. Wallahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.